Manusia begitu mudah terikat oleh bayangan. Di balik rasa takut itu tersembunyi kelekatan. Bukan pada benda, bukan pada orang, tapi pada ilusi. Ilusi bahwa kita berhak atas sesuatu hanya karena kita menginginkannya. Padahal tidak semua yang kita inginkan adalah milik kita. Dan tidak semua yang terasa dekat akan benar-benar tinggal. Pernahkah kamu bertanya, mengapa rasa takut kehilangan terasa begitu nyata, meski hal itu belum tentu terjadi? Seolah-olah ada suara samar dalam kepala kita yang terus membisikkan, jangan lepaskan, jangan sampai hilang. Padahal kita tahu, segala sesuatu di dunia ini sementara. Namun tetap saja hati menggenggam erat, tak rela, tak siap, dan tak mampu melepas. Inilah ironi dari jiwa manusia, terikat pada apa yang fana. Takut kehilangan orang yang dicintai, takut kehilangan harta, status, bahkan masa muda. Tapi benarkah yang kita takutkan adalah kehilangan? Mungkin bukan kehilangan yang kita takutkan, tapi kekosongan yang ditinggalkannya. Sebuah ruang kosong di dalam diri yang tadinya diisi harapan, kini terasa dingin dan hampa. Di balik ketakutan itu, tersembunyi luka lama, trauma yang belum sembuh, dan keyakinan bahwa tanpa itu, kita tidak utuh. Secara psikologis, manusia memang terprogram untuk mempertahankan, bukan melepaskan. Tapi secara spiritual, kehidupan justru mengajarkan kita untuk merelakan. Lalu siapa yang harus kita dengarkan? Logika yang berkata, pertahankan, atau kesadaran yang berbisik, semua akan pergi pada waktunya. Dalam video ini, kita akan menyusuri lorong-lorong pikiran dan perasaan terdalam, menyingkap alasan mengapa kita begitu takut kehilangan, dan mungkin menemukan cara untuk berdamai dengan kepergian itu sendiri. Rasa takut kehilangan tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, menempel pada kenangan, membungkus harapan, dan berakar pada masa lalu yang belum selesai. Tanpa kita sadari, banyak dari kita tidak benar-benar hidup di hari ini. Kita hidup dalam kekhawatiran tentang esok, dan bayang-bayang kehilangan dari kemarin. Secara psikologis ini disebut anticipatory grief. Kesedihan yang datang bukan saat sesuatu hilang, tapi saat kita membayangkan bahwa suatu saat itu akan hilang. Dan otak kita yang dirancang untuk bertahan hidup tidak bisa membedakan antara ancaman nyata dan kekhawatiran yang hanya ada di pikiran. Akibatnya, kita bereaksi seolah kehilangan itu sedang terjadi sekarang. Tubuh jadi tegang, emosi mudah terguncang, pikiran jadi kacau. Semua karena kita takut sesuatu pergi, padahal belum tentu datang. Spiritualitas mengajarkan sesuatu yang berbeda, bahwa sumber dari semua penderitaan bukanlah kehilangan itu sendiri, tetapi kelekatan kita terhadap apa yang seharusnya datang dan pergi dengan bebas. Kita ingin memiliki sesuatu yang pada dasarnya bukan milik kita, pasangan, anak, jabatan, bahkan hidup itu sendiri. Kita memeluknya terlalu erat, seolah kita bisa mengendalikan arah angin dan takdir waktu. Tapi benarkah rasa memiliki itu benar-benar nyata? Ataukah kita hanya sedang membangun istana dari pasir waktu, indah, megah, tapi mudah luluh saat ombak datang? Inilah yang sering kali luput. Ketakutan kehilangan sering kali lebih besar dari kenyataan itu sendiri. Kita takut kehilangan seseorang, tapi tak pernah benar-benar hadir saat bersamanya. Kita takut kehilangan momen, tapi terlalu sibuk menyimpannya dalam kamera, bukan di hati. Kita takut hari ini hilang, padahal kita bahkan belum benar-benar hidup di dalamnya. Ketakutan itu bukan tentang apa yang hilang, tapi tentang betapa erat kita menggenggam, karena kita belum belajar bagaimana cara melepaskan. Kita sering menyalahkan keadaan ketika merasa kehilangan. Kita bilang, kalau saja dia tidak pergi, atau kalau saja aku bisa mempertahankannya, tapi jarang kita bertanya, kenapa aku merasa begitu hancur ketika sesuatu itu hilang? Apa yang sebenarnya hancur? Apakah benar karena kepergiannya? Atau karena identitas yang kita bangun bersamanya ikut runtuh? Manusia membangun identitas dari luar dirinya. Aku adalah milikku.
Aku adalah pasanganku, aku adalah pekerjaanku, aku adalah statusku. Ketika salah satu dari itu hilang, jiwa kita goyah karena fondasi yang menyangga ego runtuh. Inilah jebakan psikologis yang tak kasat mata. Kita tumbuh dalam budaya yang mengajarkan, semakin banyak kamu miliki, semakin utuh dirimu. Padahal semakin kita punya, semakin kita takut kehilangan. Dan ketakutan itu menggerogoti kita diam-diam, merubah cinta menjadi kecemasan, merubah syukur menjadi penjagaan yang penuh curiga. Secara spiritual, ini adalah keterikatan. Bukan cinta murni, bukan kepemilikan sejati, tapi bentuk halus dari ketergantungan batin. Kita tidak benar-benar mencintai seseorang, kita mencintai peran mereka dalam mengisi kekosongan dalam diri kita. Dan saat mereka hilang, kekosongan itu kembali terasa lebih dingin, lebih sunyi, lebih menyakitkan. Ironisnya, semakin kita takut kehilangan, semakin erat kita menggenggam. Dan semakin erat kita menggenggam, semakin besar kemungkinan kita kehilangan. Karena tidak ada jiwa yang bisa tumbuh dalam genggaman yang memenjarakan. Lalu kita mulai bertanya, kenapa hidup terasa seperti siklus tak berakhir? Mencari, memiliki, takut kehilangan, lalu kehilangan. Kita tersesat dalam labirin keinginan, mengira bahwa menemukan adalah akhir dari pencarian, padahal sebenarnya menemukan hanyalah awal dari kekhawatiran. Kita belum benar-benar belajar untuk memiliki tanpa takut kehilangan, dan belum memahami bahwa sesuatu bisa kita cintai tanpa harus kita miliki. Melepaskan, kata yang terdengar sederhana, tapi menggetarkan bagi banyak orang. Karena di dalam kata itu, ada rasa kehilangan yang tidak kita inginkan. Padahal, melepaskan bukan berarti mengusir, bukan pula menyerah, tapi sebuah bentuk penerimaan yang dalam, bahwa segala sesuatu yang datang punya hak untuk pergi. Lalu kenapa kita sulit melepaskan? Karena ego kita tidak terbiasa hidup tanpa kendali. Ego ingin memastikan bahwa yang dimiliki akan tetap tinggal, bahwa yang dicintai akan selalu bersama, bahwa yang nyaman akan abadi. Namun kehidupan tidak tunduk pada ego. Ia bergerak menurut irama yang tidak bisa kita atur. Hari ini seseorang hadir, besok ia bisa menghilang. Hari ini kita tertawa, esok mungkin menangis. Kehidupan bukan tentang mempertahankan, tapi tentang mengalami, memahami, lalu mengikhlaskan. Secara psikologis, rasa takut kehilangan juga berkaitan dengan attachment style, pola hubungan yang terbentuk sejak kecil. Jika sejak dini kita merasa cinta itu bisa hilang sewaktu-waktu, kita tumbuh dengan kecemasan yang sama saat dewasa. Kita menjadi mudah panik saat seseorang mulai menjauh. Kita menjadi pengendali karena takut ditinggalkan. Kita menjadi posesif karena menyamakan cinta dengan kehadiran fisik. Padahal cinta yang dewasa tidak butuh kepastian, ia cukup dengan kehadiran yang penuh kesadaran. Cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi membebaskan. Dan hanya jiwa yang terbebas dari rasa takut kehilangan yang bisa mencintai dengan sepenuhnya. Lihatlah alam, air mengalir tanpa takut habis. Bunga mekar tanpa takut layu. Langit berubah warna tanpa memohon agar senja tetap tinggal. Alam tidak menggenggam, ia hanya menjalani, dan justru karena itulah ia tenang. Mungkin yang harus kita lepaskan bukan orang, bukan benda, bukan masa lalu, tetapi ilusi dalam kepala kita sendiri, bahwa sesuatu akan tetap seperti sekarang selamanya. Dan pada akhirnya, ketakutan terbesar manusia bukanlah kehilangan itu sendiri, tapi kekosongan yang ditinggalkan oleh sesuatu yang selama ini menjadi penyangga identitasnya. Ketika seseorang pergi, kita merasa hancur, bukan hanya karena ia hilang, tapi karena kita merasa tidak tahu lagi siapa diri kita tanpanya. Namun disitulah pintu pembebasan terbuka. Ketika kita mampu berdiri dalam kekosongan itu, menghadapinya tanpa lari, dan menemukan bahwa ternyata kita masih utuh, masih hidup, masih punya ruang untuk bertumbuh. Kehilangan adalah guru paling sunyi, tapi juga paling jujur. Ia tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk meruntuhkan ilusi yang selama ini kau peluk erat. Ia mengajarkan satu pelajaran penting yang sering kita abaikan, bahwa dalam melepaskan, kita justru menemukan kembali kekuatan terdalam kita.
kekuatan untuk mencintai tanpa takut, memberi tanpa berharap kembali, hidup tanpa terikat. Maka jika hari ini kamu sedang takut kehilangan, tenanglah, karena itu bukan kelemahan. Itu adalah gerbang menuju pemahaman yang lebih tinggi. Hadapi, rasakan, lepaskan, dan izinkan dirimu tumbuh dari luka yang ditinggalkan. Terima kasih sudah mendengar pesan ini hingga akhir. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, berarti jiwamu sedang mencari sesuatu yang lebih dalam dari sekadar jawaban logika. Dan mungkin kamu sedang berada di ambang kesadaran baru. Klik like sebagai bentuk apresiasi. Bagikan video ini ke orang-orang yang kamu tahu sedang bergulat dengan rasa kehilangan. Dan yang paling penting, tulis di kolom komentar. Apa yang paling kamu takutkan untuk kehilangan? Dan menurutmu, apakah itu benar-benar milikmu? Karena mungkin dengan menuliskannya, kamu mulai membebaskan diri darinya.